Kembali lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini topiknya adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa yang membedakan? Kita akan membahasnya satu persatu. Artiannya, kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan. Subjek artinya orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Di dalam contoh, Ami adalah subjeknya. Lalu, apa tindakan yang Ami lakukan? Yaitu menyiram bunga di kebun. Sementara itu, di kalimat kedua, subjeknya adalah mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka makan roti tawar, sehingga makan merupakan kalimat aktif. Yang ketiga, dia berjualan di pasar. Subjeknya adalah dia. Apa yang dilakukan oleh dia? Berjualan di pasar. Sehingga kalimat-kalimat tersebut disebut dengan kalimat aktif. Jika kita lihat dari contohnya, maka dapat disimpulkan ciri-ciri kalimat aktif adalah subjeknya melakukan tindakan langsung terhadap objeknya. Yang kedua, menggunakan awalan me atau ber. Yang ketiga, ada yang memerlukan objek, ada juga yang tidak. Contohnya pada kalimat di nomor 3. Dia berjualan di pasar. Tidak ada objek di kalimat ini, tetapi ini sudah disebut kalimat aktif karena subjeknya melakukan tindakan. Lalu yang keempat, memiliki pola SPO, subjek, predikat, dan objek, atau SPK, subjek, predikat, keterangan, atau SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sementara itu, yang membedakan kalimat aktif dengan kalimat pasif adalah jika kalimat aktif, subjeknya melakukan suatu tindakan, sementara kalimat pasif, subjeknya dikenakan suatu tindakan. Contoh, bunga di kebun disirami Ani. Jadi kita tulis objeknya terlebih dahulu. Yang kedua, roti tawar dimakan mereka. Kemudian, pensil Doni terbawa oleh temannya. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kalimat pasif adalah objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Yang kedua, dapat menggunakan kata oleh atau tidak. Yang ketiga, menggunakan awalan di atau ter. Lalu yang terakhir, jika subjek pada kalimat aktif adalah aku atau kamu, maka kata ganti orang pada kalimat pasif adalah ku atau kau. Agar kalian lebih paham tentang perbedaannya, silahkan simak tabel perbedaan berikut antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Nomor 1, Ami menyiram bunga di kebun. Objeknya adalah bunga. Ketika kalian merubahnya menjadi kalimat pasif, maka bunga akan berpindah tempat menjadi subjek di kalimat pasif. Kemudian, kata kerjanya menyiram menggunakan awalan me akan berubah menjadi awalan di, disiram. Sehingga kalimatnya bunga di kebun disiram oleh Ami. Penggunaan oleh dapat digunakan atau tidak, namun tidak akan merubah artinya. Kalian juga bisa menghilangkan kata oleh di sini.
menjadi bunga di kebun disiram Ami. Seperti itu juga sudah benar. Kemudian yang kedua, mereka makan roti tawar. Roti tawar adalah objek di kalimat aktif. Saat merubah ke kalimat pasif, roti tawar akan berada di awal kalimat sebagai subjeknya. Kemudian makan merupakan kata kerja aktif diberikan awalan dimakan sehingga menjadi kata kerja pasif. Dan mereka di sini akan menjadi objeknya. Sehingga kalimatnya roti tawar dimakan mereka. Untuk contoh yang ketiga, dia berjualan di pasar. Ingat, jika kita ingin merubah kalimat aktif ke kalimat pasif, kita harus menemukan objeknya. Sementara itu, pada kalimat aktif ini tidak ditemukan objek, sehingga kalimat aktif ini tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Lalu, contoh yang nomor 4, ibunya membuat kue pukis. Kue pukis adalah objek dari kalimat aktif. Maka kue pukis akan berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Lalu, kata kerja membuat dengan awalan me akan mendapatkan awalan di, sehingga kata kerjanya menjadi dibuat. Kemudian ibunya adalah objeknya. Maka kalimat pasif dari soal nomor 4 adalah kue pukis dibuat oleh ibunya. Akan tetapi, jika kalian ingin menghilangkan oleh, juga tidak akan mengurangi arti dari kalimat ini. Jadi, tanpa oleh juga tetap benar. Kue pukis dibuat ibunya. Lalu, bagaimana dengan soal pertanyaan? Kita lihat contoh nomor 5. Apakah kamu sudah membereskan buku itu? Objek dari kalimat ini adalah buku. Maka buku akan berpindah tempat menjadi subjek. Lalu kalian ingat lagi, jika subjek di kalimat aktif adalah kamu, maka akan berubah menjadi kau. Sehingga kalimat pasifnya, apakah buku itu sudah kau bereskan? Ini adalah hal yang harus kalian ingat. Kalimat aktif yang tidak memiliki objek tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Dan seperti biasa, terima kasih sudah mendengarkan. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian ketik di kolom komentar.